Oh, Nah, bentar, tapi Mas. nanti ini jadi agak berat karena kita kan gambar biasanya pakai hidden line. Nah, ini baru keluar Oh, oh, materialnya. oh iya kelihatan. Terima kasih, Mas. Nah, ya. Ini jadi bisa Oke. kamu aplikasi kayak pohon juga yang jadi kelihatan tuh ada Iya, pohon. iya, iya, Mas. Nah, ini tapi nanti jadi berat di komputer. Jadi kembalikan ke hidden line. Nanti kalau mau bikin modeling itu kita biasanya pakai hidden line gitu. Nah, Oh, itu kan oke, jadi enteng. Mas. Jadi komputer Iya, tidak menangkap grafisnya lebih berat gitu. iya, Oke, Mas, iya, Mas. Ya, terima, kesulitannya itu tadi ya. iya, Mungkin Mas. teman-teman yang lain juga kesulitan di cop kayaknya kemarin banyak yang tanya sama saya minta cop juga tapi ya gimana saya juga nggak punya gitu loh. Jadi Soalnya nggak nemu tempat kopnya, Mas. Kan itu kan banyak filenya ya yang kita download oh itu. oke oke oke. Jadi bingung Ya. nemu di mana. Jadi prinsipnya cop itu teman-teman kalau di Revit itu namanya family. Jadi family itu kalau kita tuh bodonnya tuh di 3D warehouse kalau kalian tahu SketchUp ya kan ada 3D warehouse. Nah, kita download dulu gitu loh. Jadi download dari sana terus gitu. Oh iya, iya. Tapi sejauh ini udah keren sih Mbak ini Mbak. Tinggal nanti langsung di copy ya setelah ini ya. Nanti kita akan belajar Ya, bareng-bareng copy ya. ya terima kasih, Mas. Nanti filenya saya kirim di grup aja nanti sama sekalian sama teman-temannya. Oke, terima Oh kasih Mbak ya, Sinda. ya saya stop screen. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Terus selanjutnya Dinda Rizky Amalia ada nggak? Anak rajin ini, ngumpulinnya dari Selasa. Izin share screen ya, Mas. Oke, Ini, Mas. wah asik, sudah ada keyplan juga. Keren ini, keren. Ini tapi key plan-nya tuh kurang garis potongannya, Mas. Itu belum Ya, bisa. oke. Nah, hmm, ya ini jadinya oke, lanjut ke kelengkapan dulu. Berarti denah sudah di-cop semua ya? Denah, terus tampak potongan sudah di-cop semua ya? Iya, Halo? udah. Coba saya mau lihat. Perhatikan lagi nih, potongannya nabrak kok. Oke, tampaknya ada nggak? Tampaknya. Tampak ada, Mas. Keren juga ya. Itu, sebentar. Tampak ya, tampak 4 sisi, baru 2 sisi tampaknya. 150. Iya, ada. Keren ya? Bisa kuning gitu ya? Kemarin Baca bapaknya diajarin tutorialnya sama bapaknya kan. asik. Itu tapi nanti, nah sekarang balik ke potongan coba. Itu Potongan. gambarmu tampak ini cuma kurang garis ini sih, garis tanah aja sih. Nanti dikasih garis tanah. Nah itu kayak di potongan tuh di samping kiri kanan yang di bagian lantai 00 kan dia ada garisnya kan, garis. Tapi itu garis spot elevation kan, ini garis grid kan. Nanti di potongan ditambahin garis. Terus kalau di potongan itu seperti yang atap ini misalnya potongan atap itu ada materialnya itu bisa Kak, bisa dikasih material gitu, jangan cuma apa namanya kotak gitu kan, kita nggak tahu tuh itu tuh apa gitu kan. Nah kalau mau lebih dalam, lihat lihat apa namanya, lihat kedalaman ruangnya, kamu jangan ke sheet, coba kamu balik ke gambar yang potongan biasa gitu, yang bukan di crop. Yang ini, Mas. Di situ kamu bisa ini, kamu klik di bawah tadi sama seperti Sindah tadi ada yang di sebelahnya 1:50 tuh. Yang ini. Nah, itu kamu ke graphic display option yang atas. Yang Atas atas. ini. Atasnya. Graphic display option. Nah, itu Oh kamu ya. klik
Terus di shadow itu ada panah kecil itu kamu klik coba. Shadow. Nah, itu kamu klik dua-duanya kamu klik. Terus di apply. Sama aja. Nah, di sini kan jadi kelihatan, oh ini tuh ternyata ada kedalaman ruangnya gitu loh. Jadi nggak cuma sebatas potongan aja gitu. Oke, nanti tak kasih tahu caranya ngarsir ininya ya. Oke, Mas. Oke, sudah lengkap ini. Bagus. Udah, Mas. Ada kesulitan nggak? Kesulitannya tadi ya? Apa tadi? Kesulitannya ya belum lancar aja sih, Mas. Jadi Ya, masih itu terbata-bata sering-sering gitu. sering-sering lihat tutorialnya jadinya. Oke. Sip. Udah, Mas. Saya aja malah belum bisa bikin fondasi. Saya Kemarin lihat di itu sih YouTube. Iya, waktu itu Pak Endro juga udah ngajarin itu, saya juga masih ngikutin sebenarnya. Oke, terima Bingung kasih juga. Kak Dinda. Oke, Mas. Selanjutnya Francisca, ada nggak ya Francisca? Francisca Cindy Putri Puspitasari, panjang banget namanya. Ada, Mas. Boleh share atau mau saya sharekan? Sebelumnya mau bilang dulu kan Revit-nya saya tuh nggak bisa. Nah, terus kan kurang template-nya itu. Terus udah tak ekstrak tapi itu nggak muncul di Revit-nya gitu. Kurang template yang itu ya, yang kalau kamu download di yang itu, yang template matrix sama itu ya? Ya, yang dua itu nggak bisa diekstrak. Terus pas yang kerjaan minggu kemarin itu tuh ngerjainnya di laptopnya temen gitu, Mas. Jadi Oke. cuma bisa sampai tambah aja gitu. Oke. Bisa tambah aja. Tapi sudah di-cop apa masih belum di-cop? Sudah di-cop. Bentar, aku tak lihat kerjaanmu wis. Oh, batu tampak. Denah juga belum kamu anu ya berarti ya, Francisca? Ya, belum. Jadi sejauh ini permasalahannya cuma di Revit-nya atau di kendala gambar ada permasalahan nggak kira-kira? Ya, di Revit-nya, Mas. Udah beberapa kali coba install ulang gitu, nggak bisa. Gitu. Oke. Baik Kak Francisca. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Nabilah. Nabilah Lendra Al-Alifah. Nabilah Lendra. Oke, kita skip. Tidak nyaut. Maaf, Mas, tadi Bila bilang lagi susah sinyal. Susah sinyal. Ya nggak apa-apa. Ya, Mas. Nanti kalau udah nggak susah sinyal, join. Erika Astriana. Erika juga, Mas. Dia tadi terkendala sinyal. Bareng ya dia ya? Satu tempat. Mungkin, Mas. Lagi hilang sinyalnya, Mas. Makanya jangan pakai Telkomsel. Pakai kartu Tri aja. Murah. Noviar Agam Bimantara. Namanya keren. Wih, ini dia ngirim kooperatif juga nih. Mau share nggak kamu? Share. Ya. Share, cepet. Wih, keren. Potongan aja ya, Kak. Nah, kenapa semuanya dong? Biasa aja kan tampilannya. Ya. Itu pertama tampaknya ya. Oke. Keren-keren kok kamu ngerjain, Kak. Kalian udah jauh-jauh gitu loh ngerjainnya. Oke, lanjut.
Nah, kendala saya di ini ngapain potongan atap sama ini apa seluf di pondasinya hilang, Kak. Oke, sudah di pondasinya hilang. Tapi itu, oh iya ya. Tapi slope-nya udah dibikinnya itu pakai balok gitu ya, yang kemarin kamu bikinnya? Apa cuma kamu ini kotak biasa gitu? Atau ada volumenya? Nggak, pas bikin 3D pondasinya saya tambahin juga, Kak. Apa ngikutin tutorial di YouTube. Tapi kok pas tempelin ke sini hilang. Oke. Oke. Ya. Pas bikin pondasi, pas tahu slope-nya hilang. Ya. Mungkin itu antara ini ya, antara filenya kedouble kan kalian bikin pondasinya ini kan beda tempat toh, di beda tempat gitu toh. Ya, beda, Kak. Nah, di beda tempat itu terus nanti dimasukin lagi, mungkin antaranya dia kedouble sama yang sudah ada atau error gambarnya itu bisa terjadi di Revit karena dia nggak mau detect gitu kadang itu karena gini prinsipnya di Revit itu sebenarnya memang bukan untuk detail gitu tapi untuk arsitektural sebenarnya. Nah, nggak tahu juga sih itu perbincangan orang-orang yang ini ya praktisi yang sudah saya temui itu bilang kalau Revit itu memang kalau untuk detail itu agak sulit gitu. Walaupun bisa tapi berat pertama dan kedua sulit juga karena bikinnya dia tuh harus pakai bentuk yang lazim kita biasa gunakan gitu kayak di SketchUp gitu. Tapi sejauh kamu mengerjakan ini sudah oke sih nanti coba saya juga cari tahu kenapa kok bisa berubah seperti itu ya. Iya, Kak. Terus itu konstruksi atapnya tuh atap apa ini kok gede-gede gemuk-gemuk gitu loh yang Nah, itu, Kak, yang apa kan kemarin kan udah hampir habis tuh waktu ngumpulin. Nah, saya itu masih ngerapiin atap. Kan bahannya ini bahan dari family ya, yang kanan. Terus saya masih ngikutin di YouTube lama banget baru dapat segini, Kak. Oh, tapi emang itu baja atau apa ceritanya iya, ini? Baja, Kak. Untuk rumah kalau baja segini dindingmu tuh kelihatan tipisnya cuma segitu kok. Nah, iya, Kak. Masih kendala di ngerapiin, Kak. Ini kan yang kanan bahan. Terus yang kiri masih dirapiin. Belum selesai, Kak. Ambruk nanti bangunan. Iya. Terus ini sama spot elevation yang di sini. Jadi di potonganmu itu harus keluar nama-nama ruang juga. Nanti kita nggak tahu ini potongan apa. Misalnya ya udah tahu nih dari keyplanmu potongan A atau BB gitu misalnya. Tapi kan tetap harus ada nama ruangnya, spot nama ruang di sini gitu. Panah gitu terus ruang ini. Terus jangan lupa di bawah tuh nanti juga dikasih ini dimensi jarak antar slope atau jarak antar ruang gitu. Seperti itu. Nah, terus yang ini atap juga ini kan motong. Ya kan ini motong kan. Nah, karena motong ya kamu harus tahu arsiran potongan atap atau gambar detail potongan atap itu. Tapi sejauh ini gambarmu sudah bagus. Tinggal dilengkapi lagi nanti. Iya, Kak. Lanjut itu bawahnya apa ya? Mau lihat? Bawahnya? Oh, sebentar. Sama ini. Tadi saya udah lihat kerjaan kalian itu kalian ngekop itu pasti kopnya itu jadi nge-full di tengah gini. Padahal harusnya garis yang kedua, kalau kalian lihat di kop kalian itu ada 2 garis kan ini. Iya. Aku bisa notet nggak ya? Wih, bisa. Jadi 2 garis ini ya. Ini tuh harusnya garis ini tuh di sini, di sisi ini, full sini. Jadi kalau kalian ngeplotnya ini 1:50, ketika kalian ngeprintnya PDF jadi seperti ini enggak 1:50 jadinya. Karena 1:50 ini harusnya garis yang di luar ini itu tuh harusnya nempel di sini tuh. Nah, nanti baru garis keduanya di sini. Yang ini. Seperti itu. Nah, ini nanti saya juga bisa share cara ngeprintnya ya. Itu. Putus ya saya? Halo? Ya, halo. Ya, itu. Jadi nanti ngekopnya silakan diperbaiki. Jangan seperti ini. Kalau ini nanti jadinya enggak 50, enggak 1:50 ini jadi jauh. Potong ini berapa nih? Paling 1,5 cm ini ada nih. Gitu, Kak. Oke, selanjutnya di bawah tadi denah ya kalau nggak salah ya. Cuma screenshot pengerjaan, Kak. Oh ya.
Oke, kalau secara tagihan tampaknya kan 4 sisi, tapi secara kerjaan memang udah jauh kan, tinggal ngeplot aja ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Noviar. Ya, Kak. Share ya. Siap. Selanjutnya itu Zahra Saadia. Dia ngirim 7 file terpisah di sini. Oh ya, sebentar Mas. Halo. Boleh lihat pekerjaan? Iya, bentar Mas. Ya, sambil nunggu. Tadi Noviar tadi, ini kopmu yang kamu share di sini boleh di ini? Boleh apa namanya? Boleh dipakai teman-teman yang lain nggak? Boleh aja Kak, silakan Kak. Wah, asik. Baik banget ya kamu. Nah, tapi kalau ada salah dibenerin lagi ya. Nanti bagi-bagi info kalau ada yang salah. Ya, oke. Oke, terima kasih ya. Oke, lanjut ke Mbak Zahra. Wih, rapi. Rapi banget. Gimana Mbak Zahra? Adakah kesulitan Mbak Zahra? Cuma di bagian potongan atapnya sih Mas. Nah, ini Mas Noviar tadi kalau bisa lihat ini lebih oke ukurannya. Kenapa atapnya kenapa? Yang potongan atap ini aku bikinnya cuma manual Mas, cuma lihat YouTube. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini dia udah kelihatan tuh ini atapnya, itu garisnya itu ada. Oke, udah keren. Atapnya sih nggak masalah ya Kak gitu. Itu kan atap baja kan, nggak gitu. Iya baja. Baja pakai kayu, ayo. Terus adakah lagi ini ya masih kurang nih nama ruangnya tuh dikasih, jangan lupa. Itu cara namainnya juga di room ini Mas. Enggak, beda. Itu pakai, coba kamu klik annotate. Ya. Nah, terus di situ ada spot elevation. Kalau di sheet nggak bisa, Sa. Terus di potongannya Mas. Di ini, nah di gambar potongan itu, ya, betul. Coba kamu klik spot elevation ini, yang di annotate atas tuh. Ini? Terus kamu klikkan di elevasi yang kamu inginkan itu, di lantainya. Klik dulu. Ini terserah Mas. Iya, tapi di lantai. Dia maunya di lantai. Nah, itu udah lalu diklik, terus nanti dipanah dulu. Klik. Cuma gitu. Nah, itu kan nanti terus kamu bisa masuk ke ini kan 0 ini kan elevasinya. Ya toh? Iya. Nanti tinggal ngatur apa namanya? Ngatur skala bentuknya ini biar nggak kegedean. Nah, terus nanti setelahnya kamu di atasnya tuh klik teks ini loh. Di atas ada teks. Teks ini? Nah, itu kamu tinggal tulis aja di atasnya 0 ini, karena elevasinya udah ketemu, jadi kamu udah ada acuan, terus kamu tulis nama ruangnya. Kayak gitu caranya. Oh iya, Mas. Iya, paham ya? Windows-nya udah Windows 11. Bukan. Iya, Mas. Oke, tapi kerjaan berapi. Tinggal nanti ini ya, ngatur skala dimensi, skala gridnya itu masih kegedean kalau untuk 1:50 itu. Nanti kita belajar bareng. Semoga saya juga ingat. Soalnya agak-agak gitu. Adakah lagi kesulitan? Belum sih, Mas. Cuma baru itu. Oke. Coba balik lagi ke sheetmu tuh. Coba dibuka dari denah, terus atap, terus sideline. Coba pelan-pelan. Ini denah. Terus atap. Ini. Rapi. Keren. Wih, ya ini kelihatan udah. Oke, tampaknya. Terus ya ini paling lengkap ini. 2 orang sih yang lengkap, Sindah sama Zahra ini lengkap.
Nah, sekarang ini sekalian ya teman-teman, sekalian merhatiin. Karena gambarnya, ini kayaknya kekecilan deh skalanya. Kamu gedein lagi dong. Bisa nggak gedeinnya? Di potongannya kan Mas yang gedein. Nah, kamu gini caranya. Kamu di situ nggak usah ke sana. Kamu masih di situ tadi bisa. Tak kasih tahu caranya. Kamu klik potongan itu, terus nah ini loh, kan ini yang potongan ini seluas. Ini kamu klik 2 kali. Ya. Nah, terus kamu ganti skalanya itu di bawahnya. Oke, sama aja sih. 150. Iya Mas, kalau yang ini kebesaran. Coba, kamu bisa custom. Kamu klik. Yang Klik. ininya diklik. Skalanya. Ya, terus. Custom. Nah, itu bisa kamu ganti 75 itu. 75 coba. Oke. Nah, lumayan kan? Terus tinggal kamu keluar dulu, klik 2 kali di luar kop. Nah, terus tinggal rapiin. Yes. Tetap kebesaran sih Mas kali ini. Nah, itu enggak kebesaran. Kamu bisa geser pelan-pelan kok. Enggak gini, kamu klik itunya terus kamu di keyboardmu ada panah toh. Panah kamu klik kiri gitu pelan-pelan gitu bisa. Gimana gini Mas? 2 kali ini. Enggak usah. Di luar tadi. Terus kamu klik. Ya. Terus di keyboardmu ada panah itu klik panah itu pelan-pelan gitu, dia tuh geser pelan-pelan kok. Nah, itu kan kamu masih klik pakai mouse. Iya. Coba kamu klik gambarnya sekali. Klik. Dah, nggak usah diapa-apain. Terus kamu di keyboard ada panah tuh itu di keyboardmu. Ya. Kamu klik. Oh iya Nah, itu bisa kan Mas. nah, itu ngerapiinnya dari situ. Iya. Nah, terus nanti dirapiin lagi ya. Itu masih kekecilan. Terus Oke. ini sekalian kita belajar ngeplot kayaknya. Kamu ngeplotnya masih kayak si Noviar tadi nggak? Yang nge-zoom gitu. Kayaknya iya deh Mas. Ya. Nah, ini ya teman-teman sekalian diperhatikan cara ngeplotnya ya. Kalau kalian sudah punya kopnya, kamu udahin dulu, Mbak, ngeditnya. Oke. Nanti lagi. Loh, enggak, maksudnya pakai punyamu. Oh. Malah di close. Udah Nah, Mas. itu keluar dulu dari add view. View-nya tuh dimatiin. Klik Gimana kanan. Mas? Klik kanan. Nah, itu deactivate view. Deactivate view. Nah, udah. Terus kamu ke potongan AA aja deh, yang rapi. Yang ini, yang di sheet. Nah. Ya. Terus kamu klik di mouse ini, kelihatan nggak mouse? Itu ada scroll kan? Scrollnya kamu klik 2 kali itu namanya zoom extend. Klik gitu. Bisa nggak? Nah, kan jadi nge-zoom gitu kan. Ya. Oke, terus sekarang Ctrl P coba. Nah, di sini tuh kita bisa banyak aturan nih. Kalau combine multiple selected views ini, yang di file ini jadi filenya jadi satu kombinasi. Terus kalau kita mau nge-sheet itu ini current window benar, terus di setup nih setting. Nah, itu setup itu. Nah, Ini. yes. Setup. Nah, ini teman-teman, poinnya itu di sini. Kertas ini kamu ganti ke A3 dulu. Size itu. Terus habis itu di zoom ini. Zoom. Klik. Nah, ini udah 100% kan? Terus kamu oke. Terus preview. Nah, dia jadi full toh teman-teman. Kelihatan nggak itu full? Ya kan? Kalau kalian nggak klik zoom-nya tadi, dia tuh coba Mbak, di ESC Mbak. Ctrl P lagi coba. Terus masuk ke setup lagi. Di fit to page. Coba fit to page. Oke. No. Itu bingung aja tadi. Terus preview coba.
Nah, kasusnya tuh jadi kayak punya Noviar tadi. Dia tuh jadi, kalau misalnya di sini tulisannya 175, kalau posisinya gambar tuh jauh segini, itu jadi nggak 175 gitu loh. Jadi harus kalian zoom 100% tadi. Begitu teman-teman caranya. Paham nggak, Mbak Zahra? Perbedaannya kelihatan toh? Iya, Mas, paham. Ya. Oke, terima kasih. Oke, Nah, Mas. nanti ngeplotnya jangan lupa di zoom itu tadi ya. Jadi masuk ke Ctrl P, setup, terus di kertasnya diatur dulu pakai A3. Setelah itu di bawah ada tulisan fit to page sama zoom, kalian klik zoom 100%. Oke, Mbak Oke, Zahra. Terima kasih ya aku Mbak stop Zahra share, sudah Mas. Ya. saya. Selanjutnya, Bobby. Bobby ada nggak nih? Bobby. Bob, halo Bob. Iya, Kak. Kayak minuman namanya. Itu boba ya, bukan Bobby. Bobby. Gimana Kak Bobby? Ada kesulitankah kamu mengerjakan ini? Di apa, Kak? Di kop sama yang potongan itu, Kak. Ya, kalau di kop tadi nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau di potongannya kenapa? Belum sudah, Kak. Belum selesai. Oh, belum selesai. Sama Tapi udah tahu caranya bikin potongan toh? Iya, udah lihat di YouTube. Oke. Ini aku lihat pengumpulanmu, gambar yang diminta masih belum ada ya, kayak yang sudah di top itu ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke, makasih ya Mas Bobi. Iya, Kak, sama-sama. Dia Ayu Kusuma Wardani. Ada nggak nih? Pindah. Nggak ada. Kemanakah dia? Oke deh. Ini udah sampai Mas Bobi nih. Dia Ayu Kusuma Wardani nggak nyaut deh. Wah, jahat kamu. Muhammad Fida, wah ini. Ada Kak. Kak, tapi saya pakai Arsiket, Kak. Nggak apa-apa. Di Arsiket itu khas sih. Aku tuh ingat kalau di Arsiket itu gambarnya tuh selalu khas. Dulu aku Stupa 3 pernah pakai Arsiket buat asistensi. Malah asdosnya tanya aku, kamu pakai ini kenapa? Kok bisa, aku aja nggak bisa. Ya belajar. Oke, ini dia Arsiket. Nah, ini kamu udah ngekop sih ini. Tapi di kop, aku nggak tahu ya, ini settingannya Arsiket atau bagaimana. Arsiran dindingmu di Dena itu kayaknya masih salah gitu loh. Tapi biasanya di Arsiket itu udah otomatis begitu gitu loh. Iya. Ya, tapi ininya di sini sih Kak, ada pilihannya. Nah, itu harusnya kan yang itu struktural. Kan? Atau yang apa? Atau yang break aja Kak. Ini kan yang enggak, kalau biasanya yang kita pakai itu kan garisnya tuh ada double gitu ya. Kamu tahu kan? Iya. Gitu kan. Tapi biasanya kalau di apa namanya pekerjaan yang ini kan sudah internasional, kalau kayak gini kan standarnya itu biasanya gambar kayak gitu tuh untuk still malah bukan untuk dinding. Nah, saya nggak tahu juga kenapa kayak gitu. Coba deh. Nah, itu coba kamu yang lihat tuh still. Itu kan arsirannya kayak bata yang biasanya kita pakai. Oh ya. Nah, disitulah letak perbedaannya gitu kan. Standar. Nah, itu kan garisnya gitu kan. Tapi itu bukan dinding, itu bukan bata, itu ya ini still. Pakainya tadi brick finish nih ya? Iya, tadi pakainya brick finish. Oke. Kalau udah standarnya sih nggak masalah sih. Kalau brick finish tadi bisa langsung ya sih.
Ya, bisa langsung kayak nyatu semua gitu ya, nggak pakai. Ya. Kurangnya kalau kurangnya di denahmu tuh kolom praktisnya nggak ada. Iya, nggak kelihatan sih, Kak. Kalau misal kalau dibuat kolom terus ukurannya juga 15. Ini kan dindingnya juga 15, Kak. Iya. Nggak kelihatan loh. Bentar. Jago ya nih. Kamu belajarnya dari YouTube apa dari buku ini? Dari teman, Kak. Dari YouTube juga. Dari YouTube, dari teman. Dari Google juga sih, Kak. Ya munculnya kayak gini tapi nggak yang nggak kelihatan gitu ya, nggak ngeblok gitu. Aku kayaknya tahu itu kenapa, tapi aku nggak tahu cara settingnya di Arsiket ini gimana. Itu tuh masalahnya cuma ini Kak, di bagian nanti tuh ada yang bagian sectionnya. Kalau di sini tuh bisa diatur gitu kan, potongannya itu kalau kita mau bikin denah tuh mau dari ketinggian 00 sampai berapa gitu kan. Iya. Nah kayaknya tuh di settingnya itu, tapi aku di Arsiket tuh udah lupa, udah lama banget nggak pakai Arsiket juga soalnya. Tapi sejauh ini gambarnya sudah lengkap, ada kopnya. Ada Kak, ada, bentar. Terus pendimensian ya ini jadi rancu, kalau kamu nulisnya 300,00 itu kan jadinya ini berapa, ini 300. 00-nya dihilangin aja gitu di belakang. Kalau itu kan nanti jadinya kan senti. Iya. Desimalnya berarti. Ada desimalnya dihilangin. Malah kalau bisa pakai meter aja, atau kayak misalnya 3 ya 3.00 gitu malah nggak masalah. Kalau ini nanti misalnya nih gambar ini sampai lapangan nih, orang tuh apa ini kok 00 loro lah. Belum diupdate, bentar lah Kak diupdate. Siap. Oke, terus cuma kalau kurangnya di sini sih Kak, saya belum nyoba masukin logo. Ya, oke. Cuma ini aja Kak, sekalian kamu kotakin aja gitu biar tahu bordernya. Ini nggak tahu kita tuh bordernya tuh gimana. Border apa Kak? Yang di atasnya ini kan, coba di atasnya, nah itu kan ini nggak ada garis yang di copy itu. Ya. Jadi kan kalau di PDF-mu itu cuma kotakan itunya. Iya, kotak ini doang. Nah, itu ditambahin ke sana, ke kiri. Biar ada kotak yang... buat worksheet-nya gitu. Ya. Biar gambarmu cuma, gambarmu di sini nggak sampai keluar-keluar gitu. Ya, Kak. Ntar ngedit di tapi, ini berarti. Apa di masternya. Ya, kita sudah ada semua, meskipun pakai Arsiket. Sudah oke. Kamu nggak ada niatan pindah ke Revit? Niatan. Awalnya mau Revit Kak, install 4 kali gagal terus. Ada yang bisa, terus ntar selang beberapa hari, beberapa waktu, ntar error lagi. Errornya itu terus gitu. Errornya apa sih? Errornya? Aduh, lupa saya. Pokoknya terus nggak mau dibuka gitu loh. Ya aku ngerti kok. Aku ngerti itu. Itu tuh kayak nyebelin gitu kan. Untuk lainnya tanpa. Itu skalanya kekecilan kalau menurut saya. Oh, di sininya Kak? Enggak. Kopmu segede lapangan, gambarmu cuma kecil di tengah gitu. Kasihan gitu loh gambarnya. Coba di setting. Lupa saya caranya gimana. Ini bahaya ini Kak, itu. Ini bisa jadi pembicara nih kamu. Besok kan kayaknya dari pihak Himars bakal ada ini kan, workshop Arsiket toh. Nanti kalau aku ditanyain tak saranin namamu aja. Jangan saya Kak, saya baru belajar. Ya kan namanya juga belajar kan. Kalau sama orang yang belajar kan enak, sama-sama bingung gitu. Iya. Oke. Kesela apa? Batu candi. Oke ya, kita lanjut ke. Terima kasih Mas Muhammad Fida. Gambarnya sih. Ya Kak, sama-sama.
Kalau nanti kayak nama ruang juga dikasih ya di potongan ya, jangan kosongan. Iya. Kasihan. Oke, selanjutnya. Wah, ini Kak dibahas satu-satu tuh banyak. Kalian ngerjainnya udah keren-keren. Siapa ya? Novarengga ada nggak Novarengga? Ya, Mas. Halo, Novarengga. Halo. Boleh Halo. share Revit-nya. Ini, Mas. Wah, ini rapi. Mas, aku mau tanya, Mas. Gimana? Ini kok pintunya nggak bisa ya, Mas? Pintunya nggak bisa tuh maksudnya Ini loh. Nggak kelihatan, Mas. Kalau dari tampak kelihatan nggak? Kelihatan. Kenapa ya itu? Terus sama ini, Mas. Misalnya kasih ini saya namain ruangnya pakai tag. Jadi ya bisa. Enggak, yang room tag nggak pakai room tag. Iya, nggak bisa, Mas. Bentar. Nggak bisa tuh karena kayak kepenuhan gitu ya. Kayak terus jadi nyeleksi semua gitu tuh. Itu bisa. Nah, kayak gini loh, Mas. Terus di delete room nggak bisa tetap. Nah. Oke. Aku juga sering nemuin kayak gini. Tapi nanti saya juga tak buka, nanti kita cek bareng-bareng. Aku lupa itu kenapa. Gini. Itu harus kamu kasih room separator dulu. Ini udah, Mas. Udah semua, Mas. Yang di kamar juga sudah? Udah. Iya sih. Kok udah tapi kok kenapa ya? Kok nggak mau ya? Dulu tuh pernah waktu sebelum pakai lantai yang saya atur ini kan pakai lantai bawaan tuh, Mas. Nah, dulu tuh bisa. Terus saya hapus. Malah nggak bisa kayak gini. Apa ya, karena kedobel kali ya itu ya, atau aku juga masih bingung itu kenapa. Tapi aku pernah dapat masalah kayak punya ini persis. Oke, nanti kita coba lihat lagi kenapanya. Terus oke, gambarnya rapi sih, aku seneng kalau gambarnya rapi kayak gini. Terus coba kamu ke ini deh. Halo, tes. Halo Pak Indro. Coba kamu ke sheet dulu deh, ke gambar sheet yang sampai buka. Ini, Kak. Oke. Halo, tes. Halo Pak Indro, masuk suaranya? Udah masuk ya? Sudah dari tadi Pak. Ini sudah sampai beberapa anak sudah lengkap gambarnya sih Pak. Ini tinggal ya, koreksi gitu. Oh, oke. Ini sampai mana, Mas? Gimana Pak? Ini tadi sampai mana ya? Ini baru sampai Mas Novarengga Pak. Oke. Ada masalah nggak? Ya beberapa masalahnya tuh template Pak, kayak kop sama nanti kelengkapan gambar gitu loh Pak. Masih kayak ada beberapa dilengkapi lagi gitu biar lebih bagus gitu. Oke. Jadi kayak di potongan juga itu masih belum kelihatan arsiran, masih belum masih ada yang kayak masih bolong gitu, tapi kita nggak tahu kita itu motong apa gitu. Nanti beberapa anak ada yang seperti itu. Ya. Oke. Silahkan dilanjutkan ya. Aku tak memantau. Nanti kalau ada yang bisa aku bantu. Ya, oke Pak. Oke. Silahkan. Nah ini lanjut dan Mas Rengga, ini skalanya digedein lagi aja deh. Itu kan 100. Ya. Kamu bisa di 120 atau
Ya memang dimintanya 100 sih, tapi kalau untuk kopnya jadi kekecilan gitu. Bisa gantinya? Bisa. Bisa. Nggak usah diselek semua gitu, bisa langsung diganti aja. Gedean 150. Gini caranya. Kamu di bawah itu loh. Nah itu yang custom itu bisa kamu klik. Itu kamu klik terus ya itu benar. Terus custom coba di 175 coba 75. Nah itu kan jadi lebih proper. Keluar dulu ke anunya. Klik 2 kali di luar top gitu. Ya itu juga bisa. Bisa project. Tinggal digeser pelan-pelan. Jadi kelihatan lebih proporsi. Nah, ini kesalahanmu cuma kamu nggak crop region. Itu annotate yang di samping kanan itu kan gambar panah itu. Kamu lihat di kanan itu kan dia itu kan itu adalah bagian dari gambarmu kan. Nah, itu caranya ngilangin itu kamu klik 2 kali dulu, masuk ke activate view-nya, terus di samping kiri di tabel properties. Itu kamu scroll ke bawah, itu scroll. Nah, itu ada crop region visible sama crop view-nya tuh kamu centang. Apply dulu. Nah, dia kan jadi rapi gitu kan gambarnya. Crop view-nya dimatiin. Nah, kalau nggak dimatiin jadi ada kotaknya. Crop view-nya dimatiin. Nanti jadi tinggal dirapiin lagi, ngilangin kotaknya. Ini tuh aku lupa namanya apa ya. Kayaknya di ini Mas. Nah. Oke, sip. Nah, jadi lebih proper kan gambarnya kalau segitu. Memang dimintanya 100 sih, tahu nggak salah. Menurut saya itu kayak kurang gede gitu. Karena dinahnya kecil. Ya, sekarang lanjut ke potongan coba. Mau lihat potongan. Potongannya masih kayak gini, Kak. Sudah dikasih keterangan. Sudah bagus. Nanti ini kurang apa ya? Kurang dindingmu itu pakai konkrit begitu, Pak? Iya, Kak. Rumahnya dibetul. Finishingnya Pak, Kak, apa namanya? Oh iya, konkret, Kak. Iya, nggak apa-apa. Oke, terus kalau di sheet-nya gimana coba lihat. Ini, Kak. Skalanya udah bener ya. Ya nanti dikasih ini masih, nah ini aku dari tadi lihat teman-teman bikin potongan itu pasti yang bagian bawah pondasi itu ya cuma pondasi tok gitu, nggak yang dilengkapi lagi. Nah, kayak kan kalau kalian lihat gambar itu kan ada kayak garis-garis tanah, garis arsiran tanah, arsiran itu. Nah, itu dari tadi kalau saya lihat masih banyak yang belum melengkapi gitu. Mungkin nggak tahu caranya, ya, saya nggak apa-apa. Terus tampaknya ini, Kak. ya, harus 1, dimintanya 4. Potongannya kurang 1, nanti dilengkapi. Iya, Kak. Potongan kurang 1, tampak kurang 3. Oke. Makasih, Kak. Iya, kembali kasih.
Selanjutnya ini ada Renanda, ada nggak Renanda? Ini pakai asikat kan, Renanda. Ada Kak. Panggilannya Nando ya? Iya, panggilannya. Ini juga. Oke, itu dimensimu kemana tuh nggak kelihatan? Oh iya, ini. Nah, itu ribuannya, tadi kasusnya sama si Muhammad Fida sama ya? Elevasinya jangan ribuan gitu. Kalau ribuan mending nggak pakai titik, jadi mili. Oke, nanti diganti. Oke, terus gambarnya baru ini tok? Apa udah banyak? Udah banyak. Ini potongannya cuman garis potongnya itu ketinggalan. Iya, nggak masalah. Dilengkapi. Terus ada itu masih pondasi susah yang bikin di asikat ya? Sama aja sih Kak, cuman belum nyoba aja. Belum selesai ya? Lupa caranya. Masih buka-buka buku lagi. Oke. Oke, ini yang kemarin ya ngajarin teman-teman itu ya, ngajarin teman-temannya terus kemarin ini agak rame itu ya. Iya. Aku boleh lihat ininya nggak? 3D-nya dari asikat itu nggak? Ini Kak. Tapi ini diringanin sih Kak. Kenapa? Diringanin. Soalnya kalau presentasi berat. Ya, presentation itu berat. Tapi secara tagihan kemarin tampaknya udah 4 belum nih? Apa masih 1 tok tadi? Masih 1-1. Nge-crash Kak soalnya kemarin aplikasinya. Berat ya kayaknya ya? Iya, lumayan. Soalnya biasanya pakai yang 2018, ini pakai yang 22. Oke. Ya. Selanjutnya nanti dilengkapi lagi, Mas. Terus kamu udah ini belum sih nyoba double OS belum sih untuk nginstal yang Revit gitu? Udah Kak, udah ada paralelnya. Cuman ya nggak bisa, tetap aja. Kayaknya nggak cocok di Catalina. Iya. Soalnya saya juga masih belum tahu sih ini nanti tuh ke depannya itu pas UTS tuh pas UAS nanti itu sistemnya gimana, tapi kan setahu saya itu dengar kalau akan pakainya tuh Revit gitu kalau nggak salah. Nah, ini saya juga mau bilang ke teman-teman yang masih pakai Arsiket beberapa kendala ya itu kayak mau bilang juga nggak enak gitu kan ya, nah gimana lagi kan device kalian juga mampunya nggak bisa install Revit gitu kan. Cuma nanti kita nunggu konfirmasi juga dari dosen juga ya. Tapi ya setidaknya udah paham dulu prinsip dari cara kerja software gambar BIM kayak gini tuh. Jadi itu tuh sebenarnya basicnya sama-sama aja, cuma berbeda interface kan. Jadi kalian juga harus sambil siap-siap ya yang masih pakai Arsiket terutama. Karena takutnya nanti pas UAS terus mintanya Revit terus kalian nggak siap dari sekarang. Mumpung masih minggu 12 nih kalau nggak salah. Gitu ya Kak Nando? Iya Kak. Ini sih udah oke, gambarnya juga rapi, cuman nanti dilengkapi lagi tagihannya kemarin kan mintanya tampaknya 4 sisi, potongan 2, denah 1 dengan kop yang harus sudah diatur sesuai yang diminta kemarin gitu. Iya, siap. Mas. Terima kasih Kak. Iya. Terus kita lanjut ke siapa ya?
Yang jarang dipanggil tuh harusnya dipanggil sekarang. Ada yang mau ini? Mau sukarela? Halo, diam semua. Oke, saya mau panggil yang namanya Muhammad Sultan, ada nggak ya ini Muhammad Sultan? Halo. Oke, nggak nyaut. Ada, Mas. Oh, ada. Saya share kerjaannya. Oh ya, sebentar. Revit atau PDF nih, Mas? Kalau di PDF-mu sebenarnya kasusnya sama, nanti ngeplotnya itu jangan lupa di zoom. Ya oh kan? iya. Terus ya ini masih ini sih kamu ada kesulitan nggak kira-kira? Ada sih kayaknya di bagian ngupload itu ini error-error dia Revitnya. Jadi nggak bisa disetting gitu nyimpannya kemana, terus ukuran kertasnya nggak bisa diubah. Kalau sekarang kamu buka bisa nggak kira-kira? Oh ya bisa. Kalian di share. Coba saya Ctrl P. Nah kayak gini sih dia Mas munculnya. Nah itu kan terus itu kamu klik combine atau create separate files. Coba bisa diklik nggak? Bisa. Itu bisa. Terus gini, kamu ke sheet dulu deh. Cancel dulu. Sheet. Oke. Ya, misal kita mau ngeplot itu ya. Itu kamu klik Ctrl P. Terus itu di create separate files. Jadi dua ini ya teman-teman, perbedaannya di bagian file itu ada combine, ada create separate files. Nah, di kedua item ini tuh kalau combine itu nanti ketika kalian ngeplot misalnya langsung 20 PDF gitu. Nah, dia tuh langsung jadi satu folder, satu file, satu file PDF. Kalau kalian klik yang create separate files, itu nanti misalnya 20 PDF itu kalian ekspor, itu jadi masing-masing, nggak yang jadi satu gitu, nggak di-combine gitu. Oh, terus print range, di sini kan ada print range. Nah itu ada yang selected views, ada yang current window. Kita pakai yang current window dulu. Yang ini ya. Terus ini yang option ini reverse print order itu jadinya apa namanya, dia tuh misalnya urutannya 1, 2, 3, nanti pas ngeprint jadinya 3, 2, 1 gitu. Jadi kita nggak usah ngurutin gitu. Nah terus di name ini di browse dulu aja Kak. Nah itu ya ini nggak mau nih Mas, dia kayak nggak mau nyimpan gitu. Oke. Terus coba kamu ganti juga nggak bisa juga sih. Coba kamu Microsoft Pintu PDF-nya diganti dulu. Kamu pakai iya nggak bisa ya, kenapa ya? Nih, properties ini kan juga cuma ganti ukuran kertas toh bisanya. Iya. Itu di landscape, terus advance-nya tuh kamu klik. Nah, itu diganti dulu A3. Oke. Print to file-nya itu klik dulu Kak. Di browse masih nggak bisa? Iya, nggak bisa juga. Terus kalau di setup juga nggak bisa gitu? Kalau iya nggak bisa di setup juga nih Mas. Makanya agak susah. Kemarin aja kebetulan sih itu bisa. Kebetulan bisa. Kalau saya buka di file baru juga nggak bisa juga sih. Kayaknya bermasalah di ini deh. Instalannya. Gitu ya? Misalnya. Ya. Kayaknya enggak deh. Kayaknya bukan itu deh. Oh ya? Tapi aku juga nggak tahu apanya gitu. Tapi sebelum ini bisa sih Mas. Sekali ngeprint ya, itu bisa. Kan ini yang kamu kumpulin juga hasil PDF dari itu toh? Iya.
Terus ini juga skala di bagian ini saya tutup aja gini Mas ya. Ya, betul. Skala di bagian ini nih. Arsiran dinding kegedean, jadi saya mau kecilin itu nggak bisa juga. Coba klik ke lantai 1 itu. Nah ini kan Mas. Nah itu nggak bisa sekalian nggak bisa diubah. Oh iya ya, nggak bisa diubah ya. Iya kayak kunci gitu. Itu kayaknya bukan kunci kayak coba mungkin kalau orientation in-house layer itu bisa diklik itu ganti apa itu? Ganti apa ya? Cuma orientasinya ya. Yang ya itu cuma anu kok. Itu cuma malah gitu ya. Oh iya, kenapa ya? Aku paham. Banyak sih kayak gini nih, kejadian kayak gini Mas, tapi saya lupa apa aja nih soalnya udah berapa seminggu yang lalu. Iya. Saya ingatnya kayak gini di sini sih, dua ini. Apa karena beda ini ya unit ya? Aku juga file unit. Mungkin gitu Mas. Tapi ini ya, kamu waktu itu installnya udah lengkap belum sih? Udah sampai matrix sama itunya udah kamu ikutin juga belum? Udah sih Mas. Harusnya tuh ada gitu. Yang lain juga sama, kayak misalnya crosshatch itu apa konkret itu juga sama nggak kasusnya? Iya sama kayak gini juga Mas. Oke. Nanti sambil kita cari tahu bareng-bareng. Oke Mas. Udah ini Mas. Tampakmu udah lengkap sih, udah gambarnya udah lengkap. Kurang potongan yang belum ada. Potongan tuh, iya belum lengkap sih potongan Mas. Ini juga saya pakai 2 dimensi bukan yang 3 dimensi. Ya nggak masalah sebenarnya. Kalau untuk ngejar speed itu sebenarnya pakai 2 dimensi itu aman karena apa namanya udah lebih enteng juga tuh kalau pakai itu yang 2D. Cuma nanti bedanya ya nggak akan ada 3D-nya, cuma bedanya di situ. Iya Mas. Tapi udah tahu caranya buat? Belum sih Mas, belum saya coba. Ya. Masalah. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Dan selanjutnya Ilyas Adiat ada nggak? Ada Kak. Ada Mas. Oke. Boleh share screen Revit-nya? Ya. Ini Mas. Oke. Begini sih. Coba itu gambar Dina. Kayaknya skala 1:100 itu masih kekecilan. Mungkin nanti diganti 75. Biar agak gede. Tapi nggak masalah karena kemarin dimintanya 1:100. Yes, betul, caranya seperti itu. Enggak 175 aja. Ya. Nah, kan lebih enak. Nanti kalau diplot juga enggak kecilan.
Oke, selanjutnya coba boleh lihat ini enggak lainnya gitu. Rencana atap itu seperti apa? Ini Mas. Oke, terus ketampak coba. Ini. Dirapiin lagi. Ini kan agak kadut. Ini nggak masalah. Kayak gini tuh diperbolehkan. Jadi satu PDF kop tampak itu ada 4 tampak nggak masalah. Tapi kalau bisa dibuat selevel gitu loh, Kak. Misalnya garis antara atap dengan atap yang gambar sebelahnya itu satu rata gitu. Jadi biar lebih enak dilihat juga. Iya Mas. Terus ini potongan kayak gini. Nah ini potongannya udah lumayan, skalanya paling yang agak dirubah ya nanti. Itu Mas hatch yang batu kalinya nggak nemu. Nggak masalah. Terus apa namanya? Ini tadi Muhammad Ilyas. Bentar. Ya ngeplotnya juga masih salah ya, nanti di zoom ya. Tadi yang sudah apa tadi? Secara gambar sudah yang diminta sudah ada semua. Tinggal nanti kayak keterangan itu lebih rapi lagi. Kayak ini Mas, level itu harusnya tuh nggak yang nempel di tembok gitu, agak jauhin dikit gitu. Level ini. Nah itu kan itu kan namanya garis elevasi. Itu harusnya kan di samping bangunannya, jangan nempel di dinding seperti itu. Iya Mas. Ini jadi kesulitan bacanya. Oke. Sisanya nanti dilengkapi lagi ya, tapi secara gambarmu udah bagus, sudah oke itu. Oke, selanjutnya terima kasih Mas. Terima kasih. Iya Mas, terima kasih. Bentar, saya juga tak buka file dulu. Oke, adakah teman-teman yang lain yang mau share gitu tanpa saya panggil? Mungkin ada yang kesulitan yang lain selain, jadi kita udah banyak nemu kesulitan banyak ya, kayak ngapop itu masih beberapa ada yang bermasalah, terus grafiknya ada yang menolak untuk disetting gitu. Mungkin ada teman-teman yang lain juga ada masalah yang sama. Tadi ada room tag juga yang jadi poin nggak bisa dinamain jadinya. Belum ada sampai sekarang. Ini saya juga buka file ya. Halo. Tes. Halo Pak Indro, ya. Ini aku udah sampai rumah nih. Oke Pak. Ini saya juga mau share beberapa beberapa cara tadi yang sudah saya bilang ke teman-teman. Oke. Nanti saya tak dulu, Pak.
Cek. Oke, jadi ini nanti saya share dulu ya ke teman-teman Bob, tapi nanti silakan diedit ya, diedit yang bagian logo karena mungkin teman-teman di sini masih ada yang beberapa nggak nemu template RFA-nya apa namanya RFA-nya ini Revit. Semoga bisa dibuka semuanya karena ini pakai versi 2019. Oke. Halo Mas Suci, tak serahkan Mas Suci aja kalau gitu ya. Oh, kalau Bapak ada beberapa ini Bapak dulu aja gitu. Enggak, ini aku udah harus berangkat lagi. Oh, gitu Pak. Kebetulan tak tinggal ya Mas ya. Ya, ini hari ini tugasnya apa Pak? Ada tugas gitu untuk minggu depan gitu apa enggak ada? Sebenarnya kalau sudah jadi denah tanpa potongan ya sudah selesai sih. Sama dimasukkan ke kop. Tapi kalau masih ada yang belum, nah berarti harus ditambahin ya. Jadi Pak. Targetnya itu denah tanpa potongan yang sudah dimasukkan ke dalam kop. Cuma tadi saya nggak tahu ini gimana tadi Mas. Aku belum ngecek ya tadi yang teman-teman satu kelas. Teman-teman beberapa masih ada yang belum memberikan kop. Jadi masih ada. Oh iya, oke. Terus ada juga yang sudah di kop tapi belum di zoom gambarnya jadi tidak skalatis jadinya. Kayak tadi barusan kasusnya itu tadi. Oh, oke. Ya, sama sekalian diplot ke PDF ya. Jadi sudah ya kayak yang AutoCAD kemarin kan juga sampai ke ngeplot ke PDF kan. Jadi ya sama ya. Jadi berskala sesuai dengan skala yang direncanakan. Seharusnya sih bisa di print terus dicek pakai penggaris juga harusnya. Cuman kan mungkin ini masih belum selesai gambarnya ya. Jadi gimana nih? Ya dicoba diselesaikan dulu gambarnya dengan tampak potongannya ya. Yang sesuai NIM-nya, ganjil atau genap. Terus ini sih coba yang ya nggak tahu sih ini ganjil atau genap semuanya pastikan itu atapnya itu aku nggak tahu sih kayaknya di beberapa mahasiswa kayaknya melebihi side gitu loh Mas. Oh iya Pak. Coba itu mungkin nggak termasuk dalam penilaian cara menggambar sih. Cuman ini aja kalau kita punya site kan kalau objeknya ya jangan sampai melebihi site ya di dalam site aja kan. Ya itu aja sih kayaknya. Yang lain kayaknya cara-cara gambarnya saya belum begitu mengamati. Mungkin nanti Mas Uci yang lebih paham ya. Tadi. Terus kalau kopnya itu yang landscape samping kanan ya, jangan lupa, jangan yang di bawah. Jadi yang samping kanan. Mungkin nanti bikin template atau gimana Mas biar bisa sama semua atau piye gitu. Ya. Yang di isinya itu apa aja gitu kopnya biar bisa seragam gitu. Paling tidak ada nama dosen, nama asisten, nama mahasiswa, sama NIM ya, jangan lupa. Kemarin tuh kayaknya baru nama aja, NIM-nya belum. Terus judul gambar, skala gambar, sama yang di bagian bawah tuh ada kayak kode gambar, jumlah lembar, kode gambar dan sebagainya itu ya. Ada tanggal dan lain sebagainya. Mungkin nanti kalau Mas Puji ada template-nya boleh dicontohin atau kalau ada teman-teman yang lain ya. Terus untuk UAS mungkin nanti akan disampaikan di minggu ke-13 ya, teman-teman, sifatnya take home atau ujian praktek. Kalau UTS kemarin kan ujian praktek, jadi di hari H.
Tapi kalau untuk UASnya nanti akan didiskusikan lagi, dirapatkan lagi ya sama tim dosen. Persetujuannya bagaimana? Ya mungkin ya sama, mungkin ya ujian praktek juga di hari H tapi pakai Revit mungkin gitu ya. Ya intinya nanti teman-teman akan diinformasikan paling tidak di minggu ke-13. Sekarang kan minggu ke-12 kan. Jadi minggu 13 akan coba saya informasikan deh. Nanti gimana ya? Oke, Pak. Oke, tak tinggal ya Mas ya. Aku ya, Pak. Ya, oke. Nanti misalkan kalau sudah selesai bisa ditutup aja nggak apa, silahkan nggak masalah. Oke. Siap, ya. Pak. Ya, nanti saya minta admin untuk menutup Zoom-nya. Oke, makasih Mas. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, teman-teman. Saya mau share screen. Share screen saya udah masuk belum? Muncul, Kak. Oke, Mas. Oke. Ini ya, ini copy yang saya kirim di grup. Ini nggak usah dirubah-rubah lagi karena ini udah otomatis nanti. Tinggal masukin logo. Saya juga nggak punya logo UTY. Ini belum dikit kan. UTY. Mungkin di sini teman-teman jangan lupa absen. Ada yang masih belum absen, silakan segera absen. Nanti kalau udah ditutup, saya nggak punya kendali untuk membukanya. Ini masih gede banget, kita kecilkan. Oke, jadi logo UTY itu sekarang yang ini ya teman-teman. Teknologi.
Jadi kita copy-nya pakai, kita bikin template gitu ya teman-teman. Ini template buat kelas kita. Biar sekalian saya kasih namanya biar kalian nggak tipu, karena biasaan mahasiswa itu tipu. Jadi seperti ini template-nya.
Oke. Oke, selanjutnya saya akan kasih tahu caranya mendetailkan gambar di Revit. Misal kejadiannya itu di gambar potongan gitu ya, teman-teman. Ini pekerjaan saya, bukan pekerjaan saya sih. Ini gambar yang sudah saya buat untuk kemarin disuruh bantu orang. Ini hanya contoh ya teman-teman, gambar kita anggap potongannya itu seperti ini. Nah ini saya juga belum ngatur ukuran ukuran arsiran terus dan sebagainya, itu belum saya atur. Terus misalnya gini teman-teman, di bawah bangunan ini kan itu kalian kasih pondasi, misalnya seperti itu. Nah, terus kalian mau ngasih arsiran tanah gitu, tapi hanya digambar ini aja gitu. Caranya gimana? Caranya kalian ke ke annotate. Nah, di sini tuh ada yang namanya field tracking. Jadi itu tuh di sini tuh dia istilahnya buat mendetailkan. Nah, seperti ini kan, ini tidak kalian lihat videonya itu untuk memberikan keterangan, oh di situ ada arsiran tanah seperti itu contohnya. Karena di sini tuh juga ada arsiran tanah, kalian bisa klik itu tadi. Jadi kalian klik di annotate. Oh, ini udah klik ya. Cancel dulu. Di annotate lalu ada region. Terus kalian buat misalnya di bawah sini tuh tanah, pakai rectangle aja nggak masalah. Nah sudah, terus kita enter. Nah ini kan arsirannya masih salah nih, bukan arsiran tanah. Kalian bisa ganti di sini, kalian klik terus kalian ganti di sini. Arsiran tanah itu biasanya seperti ini. Kalau kita bisa kita ubah gitu, kita duplicate dulu. Kita namain tanah. Terus kita ganti di sini pakai yang art. Art itu kan tanah. Jadinya seperti ini. Jadi ketika ada garis potongan seperti ini juga, misalnya di sini kan sudah ada arsirannya biasanya. Tapi saya di sini nggak bikin yang detail gitu. Itu bisa kalian bikin manual juga, misalnya di sini tuh kalian tuh biasanya gitu kalau mau bikin potongan arsitektural kan biasanya kan nggak pakai arsiran ya. Nah, itu bisa kalian pakai region ini tadi. Sekalian blok di sini misalnya. Seperti itu dulu, nanti kita tinggal copy. Nah, tapi di sini kita pakai filter regionnya itu pakai yang solid black. Nah, jadi hitam. Seperti ini caranya. Jadi seperti yang kalau kalian tadi di atap tadi itu ada yang masih bolong kotak gitu toh, itu kalian tambahin ini aja. Misal kalian tidak menemukan itu tuh pakai material apa gitu. Nah, kalian bisa pakai bantuan seperti ini. Ini misalnya kalian bingung itu misalnya kayu. Kayu itu kalau biasanya kita pakai
itu kita pakai yang namanya vertikal. Kita edit type, kita kecilkan dulu. Seperti itu. Seperti ini, atau mau kalian bikin blog juga bisa. Caranya pakai itu tadi. Jadi akan lebih kentara. Oh, di sini tuh daerah yang memotong, nggak cuma garis potongan yang garis potong yang kita tidak tahu dia tuh motong apa gitu. Ini kan di sini jadi lebih kelihatan gitu. Terus seperti itu. Lalu tadi tuh ada masalah pada ngecop. Kasusnya juga sama, nanti di cop itu caranya tinggal seperti itu tadi. Masih garis potongannya terlalu besar, kita hide aja. Hide in view. Nah, terus tadi kita masih mau bingung caranya mengecilkan ini tuh bagaimana. Ini bisa kalian di edit type. Membuat seperti ini tuh nanti itu caranya adalah kita harus punya family-nya dulu sih. Kita harus bikin family-nya terlebih dahulu supaya kita bisa masukkan si grid ini. Nah, nanti saya share juga file-file basic ini. Saya lupa naruhnya, nanti saya carinya. Terus kita ke potongan. Saya mau ulangi tadi cara nguploadnya, tinggal di Ctrl P. Ini kemudian biasanya sih Microsoft Print to PDF ya. Tapi tadi ada beberapa teman-teman yang ininya masih ngacak, itu sepertinya cara settingnya adalah di file. Tadi buat Mas siapa tadi ya, aku lupa. Di file itu nanti kalian ke options. Terus di file location. Nah, mungkin path-nya ini yang harus kalian benerin. Jadi kayak default path for user file itu kalian bikin browse, kalian edit dulu, terus nanti akan keluar seperti ini. Kalian pilih mau di mana aja. Mungkin di situ settingannya hilang tadi buat teman-teman yang tidak bisa ngupload. Kalau sudah tinggal ya kita upload aja. Di sini banyak kita bisa kurun window itu kalau kita misalnya buka file yang bagian tampak gitu yang sudah ada kopnya. Kalau yang saya
selected views, kita bisa select, kemudian akan keluar tampilan seperti ini. Misal kita mau ekspor PDF semua gambar itu bisa, tinggal kalian check all atau kalian pilih salah satu. Karena tadi kita ada 3, karena kita mau ekspor yang sudah ada kopnya aja, itu kalian bisa di sini ada yang namanya sheet sama views. Itu bisa kalian uncheck salah satu, misalnya sheet aja, views-nya dimatiin. Nah, ini tinggal semua file yang ada kopnya, itu bisa kalian centang satu-satu. Oke. Ini bisa kalian simpan settingan ini, kalau kalian mau ngeplot ulang gitu, tapi nggak usah. Kemudian di setup. Kita bikin A3 terlebih dahulu. Nah, jangan lupa kita ubah di sini zoom menjadi bukan fit to page, tapi zoom 100%. Oke. Terus kita tinggal oke saja. Yes. Ini nanti jadinya filenya itu pisah-pisah. Ini 12. Kita save aja di sini. Nah, ini karena kita tadi pilihnya separate files, jadinya dia ngekspornya itu satu-satu, nggak semuanya. Save. Nah, jika kita ulangi lagi, kita klik yang ini, akan terjadi perbedaan. Nah, oke. Kita tinggal namain bundle misalnya. Save. Nah, dia akan sekaligus ngekspor 3 file itu dalam satu file combine PDF seperti itu. Nah, ini kalau separate files itu jadinya pisah-pisah seperti ini. Kalau kita buka, filenya akan berpisah. Gitu. Zoom ya, jadi filenya itu jelas gitu gambarnya. Kalau kita pakai yang combine, itu jadinya filenya jadi satu seperti ini. 1, 2, 3 gitu seperti itu. Terus nanti seperti itu teman-teman caranya. Mungkin kalau yang tadi tidak bisa kasih nama di room itu memang cara solusi terakhirnya adalah kita pakai manual. Tapi mungkin juga itu kamu belum klik separate room. Jadi kayak misalnya ada room separator gitu. Terus kita klik dulu di sini. Terus kita bisa kasih nama di sini secara manual. Nah, ini sebenarnya sudah jadi manual, tapi sebelumnya dibikin separator dulu. Tapi kok tadi masih ada yang error tuh, nah itu tadi. Mungkin bisa dengan cara dihapus semua dulu, kamu bikin floor baru mungkin. Terus nanti tinggal langsung dibuat pembagian ruangnya. Nanti dia akan otomatis langsung bisa kita kasih nama ruang. Seperti itu teman-teman. Nah, harapannya sebenarnya kalau kita menggunakan aplikasi Revit seperti ini, kita itu bisa bikin gambar yang tidak usah pakai bikin aneh-aneh gitu. Jadi kalian langsung bisa bikin daftar isi otomatis tanpa harus ngurutkan ulang gitu seperti ini. Terus nanti di sini ada bisa kalian
file kode juga itu bisa kalian atur gitu di sini, nggak usah manual. Jadi gambar kalian bisa lebih rapi. Kalau pakai Revit itu enaknya seperti itu. Misalnya Dina, terus ini ada schedule. Nah, ini enaknya kita menggunakan Revit adalah kita bisa schedule seperti ini. Schedule seperti ini itu menentukan apa sih? Kalau kita mau ngitung ruang, kita tidak perlu ngitung manual, karena kita sudah punya luasan-luasan dari apa yang ada di denah ini. Gitu. Ini kerjaan saya di harapannya kalau kalian bikin kerjaan di apa namanya untuk stupa, tugas stupa gitu, pakai Revit ini akan sangat meringankan beban kalian gitu. Kalian bisa bikin exploda, kalian bisa bikin perspektif seperti ini, tanpa harus bikin denahnya terlebih dahulu, terus 3D-nya nanti menyusul. Seperti itu, teman-teman. Jadi bisa lebih apa ya? Nah, ini kalau kalian lihat garis-garis hijau ini namanya scoop box. Scoop box itu fungsinya untuk mendetailkan salah satu area gitu. Nah, seperti ini hasilnya. Ini potongan dari denah. Jadi kita cuma bikin denah lantai 1 gitu. Terus kita mau detailin denah ini tuh, ya kita bikin scoop box. Nah, ini terus hasilnya itu apa? Hasilnya itu adalah area 4. Berarti dia itu di hasilnya itu di sini. Nah, potongannya itu seperti ini. Itu namanya scoop box. Jadi kalian bisa secara parsial membagi-bagi denah supaya gambarnya itu menjadi lebih detail. Nanti di cop juga dimasukin satu-satu. Misalnya ini denah lantai 1. Full seperti ini. Nanti ada yang namanya detail denah gitu. Atau kalian mau potong mau bikin rencana ini nih partisi gitu kan. Nah, ini rencananya, terus kalian bikin detailnya seperti ini. Nah, ini potongan-potongan denah tadi itu hasilnya tuh seperti ini. Jadi gambar itu akan lebih detail lagi gitu. Untuk standar DED tampak itu sebenarnya nggak perlu pakai warna-warna seperti itu. Hitam putih saja sudah nggak apa-apa, tapi kelengkapan gambar di sini menjadi penting, kayak misalnya jendela dan lain sebagainya itu harus kelihatan semua, karena takutnya gambar itu akan menjadi tidak berbicara sama sekali gitu, karena gambar kalian nggak lengkap. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Oke, gimana? Kalau misalkan, mungkin di luar materi tadi sih, Kak. Kalau misalkan, saya sebelumnya kan pakai Revit 2018. Terus misal saya mau install yang 2020 atau 2021 itu bisa dibuka nggak sih, Kak? Jadi apa? Mau dibuka di Revit 2021. Itu bisa. Nanti kasusnya ketika kalian pakai Revit sebelumnya, terus filenya itu udah kalian save pakai Revit 2017 misalnya, nanti otomatis Revit itu akan upgrade the model. Nanti ketika kalian masukin itu nanti jadinya seperti ini. Nah, saya coba share screen lagi gitu. Masuk ya share screen-ku ya. Masuk, Kak. Terus sebentar. Itu ada gambar. Misal seperti ini adalah file Revit 2017. Terus saya coba buka di Revit 2019. Nah,
Nanti akan keluar seperti ini, Kak. Your model needs to be updated from Autodesk Revit 2012 to Autodesk Revit 2019. How would you like to proceed? Upgrade atau enggak? Kalau enggak, ya nanti enggak dibuka. Tapi kalau kalian klik upgrade, nah dia nanti akan loading seperti ini sampai dia selesai ngupgrade, baru nanti otomatis akan terbuka. Jadi bisa, Kak. Yang enggak bisa itu apa? 2017 ke misalnya filemu 2019 dibuka ke 2017, nah itu akan jadi kesulitan. Itu nggak bisa di situ. Berarti kalau misalkan Revit softwarenya yang terbaru buka file lama bisa ya? Bisa. Terbaru buka file lama kan bisa. Iya. Kalau family-nya, Kak? Family-nya juga sama. Family-nya iya. juga sama. Siap, yang penting tidak sebaliknya ya. Kalau sebaliknya itu nggak bisa. Misal dari 2019 ke 17, nah itu akan kesulitan si Revit-nya kayak bingung. Nah ini beda versi bos gitu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, mungkin ada yang lain mau tanyakan? Saya, Mas. Gimana, Kak? Ini loh, Mas. Di kendala di Revit-nya, Mas. Saya kan udah berulang kali install yang 2018, 17, terus yang terakhir 2012 ini, Mas. Pas dibuka nggak lengkap. Kayak buat dinding itu untuk parsiran itu nggak lengkap, Mas. Itu gimana ya? Itu gimana, Kak? Gimana? Coba bisa diulang. Atau langsung saya ya, silakan. Bentar ya, Mas. Belum keluar. Udah muncul ya, Mas? Ini masih apa e-learning sih, bukan ini sih, bukan Zoom-nya. Dia bukan Revit-nya. Udah, Mas? Ya, udah. Jangan saya close. Terus ini Revit berapa? 2017, Mas. 19, 17? 17. Oke. Terus ini kan nggak ada ini, nggak lengkap juga. Terus pilih project. Oke. Ini bingung pilihnya yang mana, Mas? Metrik. Terus pas di dinding kan nggak lengkap, Mas. Dinding. Edit ya, Mas. Terus itu sebenarnya udah bisa sih, Kak. Tapi mungkin di cara bikinnya yang masih agak sedikit kesulitan. Kak, maksudmu dindingnya itu jadi nggak bisa bikin dindingnya itu bingung gitu kan? Dindingnya kan udah pernah buat, terus pas kasih arsiran gitu. Kalau arsiran 2 kan untuk dinding itu batu bata, tapi nggak bisa cuma arsiran satu gitu. Jadi ketika kalian edit type,
Itu di batu bata. Sebentar. Aku juga lagi buka. Nah, itu coba di cut pattern. Di kanan itu di bagian graphics. Kamu cari ini dulu aja, cari misalnya gambar wall, coba di sini ada enggak? Di kanannya material. Nah, default wall. Itu kamu default wall. Nah, itu kamu klik. Terus di cut pattern ini. Tadi balik lagi ke sana. Di cut pattern ini, cut pattern yang bawah, yang kanan. Nah, kanan. Kanan enggak? Yang ini enggak? Ini kamu klik, yang non ini kamu klik. Nah ini kan cuma ini aja. Nah ini kamu bisa ini kok apa namanya? Browse, kok nggak ada browse-nya? Oh iya, masih belum lengkap ya. Kurang brickwork itu tuh bisa dimasukin tapi gimana caranya? Ya kendalanya itu sih Mas. Bentar. Jadi pas di sini tuh dinding batu batanya nggak ada juga. Oh iya, berarti belum lengkap itunya. Downloadan file itunya. Itu harusnya bisa dimasukin gitu sih Kak. Sebentar. Harusnya ada nama pattern yang namanya itu brickwork. Mungkin gini aja, kamu buka file apa namanya? Bukan buka file. Tak kasih file yang isinya itu dinding mungkin. Nanti buat teman-teman yang lain yang masih pakai 2017, nanti terus kalian buka toh. Nah, nanti terus kalian save gitu. Paham nggak? Biar kalian punya. Sebentar, nanti saya siapkan filenya, nanti silakan dibuka gitu. Jadi nanti kamu nih Mas Muhammad Salam, nanti tak kasih file yang isinya ada dinding, ada arsitan semuanya. Nah, nanti dari file tersebut kamu copy ke kerjaanmu gitu. Cara kopinya gimana Mas? Cara kopinya tinggal sama kok, Ctrl C, Ctrl V gitu bisa kok. Kan ini di kopinya di mana Mas? Di dalam file Revit itu gimana? Jadi misalnya nanti filenya udah saya kasih, terus kamu udah punya toh, nah nanti tinggal kamu klik, misalnya kamu copy dinding, terus tapi kamu juga harus buka file dulu, buka file terlebih dahulu filemu gitu, nanti di copy, kayak biasa kamu ngopi gitu, enggak? Oh iya. Nanti terus kamu bisa edit sendiri di sana. Oke. Nanti saya kirim di grup ya. Iya Mas. Itu aja Mas kendalanya sih. Oke. Stop share ya. Makasih ya Mas. Oke. Ya, mungkin teman-teman yang lain. Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin kelas saya akhiri. Teman-teman, terima kasih atensinya. Buat teman-teman yang hari ini masih belum lengkap gambarnya, silakan dilengkapi sesuai permintaan kemarin. Segera dilengkapi gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu minggu depan. Di minggu 13. Karena minggu 13 harap berangkat semua ya, karena akan ada penjelasan UAS gitu. Oke teman-teman. Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas.